Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas ekonomi MAN Kota Batu. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang APBN dan komponennya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang APBD dan komponennya. Sebelum belajar, izinkan saya mencuplik kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib. Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu. APBD singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut pasal 1 ayat 8 UU nomor 17 tahun 2003, APBD diartikan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah untuk periode 1 tahun. Jadi kalau APBN itu lingkupnya adalah negara, sedangkan APBD lingkupnya adalah daerah. APBD terdiri dari APBD tingkat 1 berarti dalam lingkup provinsi, dan APBD tingkat 2 dalam lingkup kota atau kabupaten. Berikut ini landasan hukum disusunnya APBD. UU nomor 17 2003, UU nomor 1 2004, UU nomor 15 2004, dan UU nomor 32 2004. Apa tujuan APBD disusun? APBD disusun bertujuan membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan pengaturan dan koordinasi tiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa di daerah, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Pada akhirnya, APBD disusun untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sama dengan APBN, maka fungsi APBD adalah alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, perencanaan, dan pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut. Fungsi alokasi, APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Fungsi stabilisasi, APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Fungsi distribusi, APBD adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Fungsi otoritas, APBD sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan daerah pada tahun yang sedang berjalan. Fungsi pengawasan, APBD sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan daerah dengan ketentuan yang ditetapkan pada tahun berjalan. Selanjutnya kita akan belajar tentang postur APBD. Postur APBD menggambarkan komponen APBD yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Apa yang dimaksud pendapatan daerah? Pendapatan daerah
merupakan sumber penerimaan daerah yang menjadi hak daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berjalan. Dari manakah sumber pendapatan APBD? Pendapatan APBD berasal dari pendapatan asli daerah yang disingkat dengan PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, contohnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan kendaraan bermotor. Retribusi daerah, contohnya retribusi parkir, kebersihan, izin usaha, dan retribusi pasar. Hasil perusahaan milik daerah diperoleh dari laba BUMD. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bisa berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing. Bisa juga berupa komisi akibat pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Kemudian dana perimbangan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi APBN, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Ada perbedaannya, jadi dana perimbangan kalau di APBN itu merupakan pos belanja bagi APBN, tapi bagi APBD merupakan pos penerimaan. Dari pusat, dari APBN dikeluarkan menjadi penerimaan APBD. Sumber pendapatan daerah lainnya dapat berupa dana hibah. Dana hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri tanpa ikatan untuk membayar kembali. Dana hibah ini bisa berupa devisa rupiah ataupun barang dan jasa. Kemudian dana darurat. Dana darurat merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa ataupun krisis keuangan. Dana bagi hasil dari provinsi dan penerimaan daerah lainnya juga bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Selain itu, ada dana penyesuaian dan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya apabila daerah tersebut mengalami defisit. Untuk menutup defisit tersebut bisa pinjam dari daerah lain. Lalu digunakan untuk apa pendapatan yang diperoleh oleh daerah? Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disebut dengan belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada daerah lain, belanja bantuan keuangan kepada daerah lain, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai,
belanja pegawai di sini berbeda dengan belanja pegawai di belanja tidak langsung. Belanja pegawai di belanja langsung contohnya upah atau honorarium terkait dengan program atau kegiatan pemerintahan secara langsung. Kemudian belanja barang dan jasa dan barang modal. Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah memunculkan kondisi surplus atau defisit APBD. Surplus atau defisit APBD memunculkan pos di APBD yang disebut dengan pembiayaan. Bila pendapatan lebih kecil dari belanja atau belanjanya lebih besar dari pendapatan, maka disebut dengan defisit. Karena defisit, maka ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit yang bisa bersumber dari silpa. Silpa itu selisih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Bisa juga diperoleh dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi daerah, serta penerimaan piutang. Bila pendapatan lebih besar daripada belanja, maka disebut dengan surplus. Dengan kondisi surplus, maka ditetapkan pengeluaran pembiayaan. Jadi surplus yang ada, kelebihan yang ada, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah, pemberian pinjaman pada daerah lain, dan peningkatan belanja jaminan sosial. Dari tayangan berikut ini jelas bahwa pos pembiayaan APBN sedikit berbeda dengan pos pembiayaan APBD. Pos pembiayaan APBN hanya terdiri dari satu komponen, yaitu pembiayaan yang bisa diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan pos pembiayaan APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang bisa diperoleh dari silpa, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan piutang. Kemudian di pos pembiayaan APBD juga ada pengeluaran pembiayaan daerah. Selisih lebih dari penerimaan pembiayaan bisa dikeluarkan kembali dalam bentuk pengeluaran pembiayaan daerah yang diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah, pemberian pinjaman pada daerah lain, dan peningkatan jaminan sosial. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang postur APBD, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Postur APBD Kabupaten X tahun 2018. Pendapatan daerah X sebesar 563.146.046.805 rupiah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Kemudian pendapatan tersebut dikeluarkan untuk belanja daerah sebesar 596.274.379 rupiah, yang antara lain rinciannya untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung, sehingga terjadi defisit sebesar 31.129.574 rupiah. Defisit sebesar 31.129.227.574 rupiah ditutup dengan pembiayaan daerah yang di data Kabupaten X ini diperoleh penerimaan pembiayaan daerah sebesar 36.102.574
Rp614.859. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp31.614.859 yang diperoleh dari silpa dan penerimaan piutang besarnya melebihi dari kebutuhan defisit yang diperlukan. Kelebihan dari kebutuhan untuk menutup defisit tersebut digunakan kembali untuk pengeluaran pembiayaan yang diorientasikan pada penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman pada daerah lain sebesar Rp4.993.387.284, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 0. Jadi tadi menerima pembiayaan sebesar 36 miliar, kemudian untuk menutup defisit 31 miliar. Karena masih ada lebihnya dari penerimaan pembiayaan tersebut, maka harus dikeluarkan kembali untuk pengeluaran pembiayaan. Demikian tadi ulasan tentang APBD dan komponennya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus pembelajaran ekonomi MAN Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.